Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Talia, CPNS Lapas kelas 2A Parepare, nomor absen 22, peserta Latsar CPNS Kemenkumham Angkatan 107. Pada video kali ini saya akan melakukan penyuluhan kepada warga binaan, terkhusus pada warga binaan yang bertugas di tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran seperti dapur dan tempat kegiatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama pada daerah yang sangat rawan terhadap kebakaran. Pada aplikasi dapur agar biasa hal-hal yang dapat menimbulkan yang pertama yaitu tentang penggunaan kemudian melakukan yang tidak digunakan. Kedua, hindari membuat beberapa sembarangan seperti kasur dan dapat menyebabkan kebakaran. Buang puntung rokok pada tempat sampah untuk mengurangi risiko. Kemudian jika ada hal yang tidak bisa menghentikan itu, segera laporkan kepada polisi. Ini adalah cara menyelamatkan diri ketika terjadi kebakaran. Misalkan terjadi kebakaran kecil, ada yang sedang tidur, segera dibangunkan dan membunyikan lonceng apabila terjadi kebakaran. Dari satu yang lainnya bisa segera melaporkan kepada tempat terjadi kebakaran. Dan dapat juga berkeringat secara sengaja. Dan banyak juga menggunakan alat pemadam kebakaran kian. Tetapi jika kebakaran besar seperti kebocoran gas yang memang tidak bisa diatasi, segera meninggalkan kalian dan segera melapor ke petugas. Kalau terjadi kebakaran akibat kebakaran gas atau listrik, segera laporkan ke petugas kebakaran kita terjadi. Terima kasih yang memberikan saya dan cara-cara berjalan apabila terjadi kebakaran. Karena di dapur merupakan daerah yang paling rawan terjadi kebakaran. Kebakaran itu tidak bisa diprediksi kapan bisa terjadi. Terjadi bisa tidak tidak tahu cara-caranya apa yang kita lakukan. Dan poin berikutnya juga jika terjadi kebakaran, panik, kita panik, segera kita potong dulu, kemudian kita melakukan bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, cara-cara menyelamatkan diri saat kebakaran.
pertama yaitu pencegahan. Periksa instalasi listrik. Jika ada kabel-kabel yang sudah rusak atau sudah putus, segera laporkan kepada petugas. Dan juga waspada sumber api. Jangan gunakan sumber terlalu panas, misalkan setrika. Jangan terlalu panas karena di ruang pembuatan kerja kebetulan ada jasa laundry atau setrika. Kemudian hindari colokan yang bertumpuk, tidak ada yang bertumpuk di dicat. Kemudian matikan lampu jika tidak digunakan, dan matikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Kalau ini ada mesin cuci. Kemudian jangan membakar di dalam ruangan, baik itu ada sampah bakar di luar. Kemudian jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena bisa jadi puntung rokok juga dapat menyebabkan kebakaran. Dan jika terjadi korsleting listrik, segera laporkan kepada petugas. Kemudian cara-cara menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran, yaitu yang pertama, jangan panik. Kemudian berteriak sekeras-kerasnya jika terjadi kebakaran. Dapat juga bunyikan lonceng dan segera melapor kepada petugas. Apabila masih kebakaran kecil, dapat diatasi dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Tetapi jika sudah besar, apalagi tersentuh listrik dan tidak memungkinkan kita bisa mengatasinya sendiri, segera tinggalkan ruangan, kemudian berlari melapor kepada petugas. Oke, untuk pencegahan dan cara menyelamatkan diri itu saja. Kemudian cara merawat dan cara menggunakan alat pemadam api ringan. Cara merawatnya itu bersihkan permukaan alat menggunakan kain setengah basah, dan apabila mengalami karat bisa digunakan alat pembersih karat dengan kain yang setengah basah juga. Kemudian perawatannya itu setiap hari agar kapanpun kita butuhkan dapat langsung kita gunakan. Kemudian pastikan tekanan yang ada pada jarum alat berada di posisi 15 sampai dengan 20 bar, jangan sampai kurang dari 15 atau lebih dari 20. Apabila kurang dan kelebihan tidak akan berfungsi dengan optimal. Kemudian rutin memeriksa leher agar diketahui ada kebocoran atau tidak. Kemudian pastikan penempatan rapat berada di kondisi yang baik, dan jika tanggal kadaluarsa sudah habis agar segera dilaporkan kepada petugas untuk dilakukan pengisian ulang. Kemudian cara penggunaan alat pemadaman api. Caranya itu yang pertama, tarik pin, kemudian arahkan nozzle kepada pangkal api, kemudian tekan dan semprot dengan mengikuti arah angin dengan posisi kurang lebih 2-3 meter. Baik, sekian penyuluhan dari saya mengenai penanggulangan bencana kebakaran, baik itu pencegahan, cara menyelamatkan diri, dan cara menggunakan dan cara merawat alat pemadam api ringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.